Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh datang di tempat ini, semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Saat ini kita mau mempersembahkan hati kita, pikiran kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita mau mulai ibadah saat ini, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa sejenak. Kita mau mengarahkan pikiran kita. Kita mau beri pelayanan yang terbaik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus buat kesempatan pagi hari ini. Engkau sudah memberi kami kesehatan. Biarlah kesehatan ini kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkuasa di hati kami. Engkau berkuasa di ruangan ini Tuhan. Kami percaya saat ini kami datang, kami boleh menerima mujizat, kami boleh menerima kuasa-Mu Tuhan, untuk menguatkan iman kami, untuk menguatkan kehidupan kami. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Banyak hal yang tidak pasti saat ini, tapi kami percaya saat ini kami menyembah Yesus, Yesus yang selalu memberi kepastian bagi kami. Kami mohon Kau beracara di tempat ini mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Roh Kudus yang pegang kendali saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menerima kuasa-Mu, kami siap memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Pagi ini kita mau katakan bahwa Yesus Engkau sungguh baik. Nama-Mu indah, dan kami cinta Engkau selalu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena hanya Yesus yang layak kita tinggikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
menyembah Yesus yang hidup. Dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Mu. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Mari jemaat katakan dengan hatimu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Mau memuji-Mu, Ini kerinduan kami Tuhan. puji-Mu. Ku Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, Saudara jemaat dalam bagian berdiri. puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Katakan, ku mau memuji-Mu. Haleluya. selalu puji. Kerinduan kami Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saat ini kita mau gunakan kesempatan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau turunkan suasana surga di tempat ini. Kita tak perlu takut karena Allah menjagaku. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau bersuka-suka di dalam Tuhan. Karena Dia Allah El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Kita percaya bahwa Yesus menjaga kita. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hibur. Mari kita menari buat Tuhan. Tak usah ku cemas, Dia
yang kita sembah adalah Allah yang beserta dengan kita. Karena kita sudah diberkati dan kita sudah dilimpahi dengan kasih karunia-Nya. Kita beri tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Kita sudah diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Kebajikan sedia bagiku, selama rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita sembah. Beri tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
limpahkan segalanya. Anugerah sangat besar bagiku, segala sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Amin. aku Kita menyatakan dengan diberkati, iman. karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati. Diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Saya persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saat ini jemaat YHP adalah jemaat yang diberkati, jemaat yang dilimpahi. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyediakan. Saat ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau beri yang terbaik. Saat ini kita mau dibentuk. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, Kami mau jadi bejana-Mu Tuhan. jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati, Kami mau serahkan hati kami Yesus. semua ku berikan Kau sudah padamu. memberi yang terbaik bagi kami. Kuduskan hingga tulus selalu, Amin, amin. agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
pujian dan penyembahan kami Tuhan, kiranya menjadi persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dan ampuni segala kekurangan ketika kami memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, saya percaya setiap pujian boleh membawa mujizat bagi kami, membawa perubahan bagi kami, dan membawa hubungan kami lebih dekat lagi dengan Kau. Dan saat ini kami akan menerima firman-Mu sebagai landasan dasar bagi kami melangkah ke depan. Saya percaya Tuhan punya rencana yang baik melalui hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu Kau pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur kita masih bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini. Dan juga sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Salah satu poin dan tema dalam pelayanan saya di beberapa tahun ke depan ini berbicara soal pertumbuhan diawali dari akar, baru secara pertumbuhan yang real, dan yang ketiga adalah berbuah. Maka yang penting sekali itu jangan hanya lihat buahnya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pengolahan akarnya ini. Pertumbuhan secara akar ini sangat penting sekali. Pertumbuhan secara akar. Kalau akarnya kuat, sudah pasti pohonnya kuat dan buahnya juga pasti bagus. Jangan kita hanya memoles yang di atas, tapi yang di bawahnya kita abaikan. Sama halnya dengan kita mengiring kepada Tuhan, apakah kita ini pengikut, murid, atau hanya sebagai penggemar. Sangat berbeda antara murid dengan penggemar. Kalau penggemar bisa dikatakan secara situasional, situasi. Kalau kita penggemarnya Persebaya, ya mungkin saat Persebaya bagus, juara, pasti kita senang. Ketika klub yang lain yang juara di tahun ini, pasti kita penggemar. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan hanya sebagai penggemar, suatu saat kita tidak menyenangi. Bisa saja kita tidak suka dengan apa yang tahun ini kita berkata, wah ini favorit saya. Ini klub favorit saya. Ini pemain idola saya. Indonesia Idol. Setiap tahun Indonesia Idol pasti berubah. Ya. Tahun ini dari Sumatera Utara yang jadi Indonesia Idol. Tahun depan kita tidak tahu siapa lagi. Jadi berbicara soal penggemar sangat relatif. Dan bagi kita jemaat Tuhan juga, kita harus juga membedakan, kita ini penggemarnya Yesus atau pengikut Yesus. Sangat berbeda sekali antara penggemar dan pengikut. Kalau penggemar Bapak Ibu, ketika dia datang di satu tempat, pasti orang berbondong-bondong ke sana. Tetapi belum tentu penggemar itu hidupnya seperti yang diidolakan. Kalau hanya penggemar itu, dia bisa berkaca dari sisi penampilan luarnya. Kalau model rambutnya, model di cat di atas ini, kayak dikasih seperti sisir. Nah karena dia penggemar, dia juga membuat seperti itu di rambutnya. Tetapi dari sisi karakter idola kita itu belum tentu sesuai dengan karakter kita. Tetapi kalau namanya pengikut atau murid, kita mengikuti pola dan gaya, itu namanya murid, mengikuti ajaran, mengikuti karakter. Itu makanya kita sebagai orang Kristen, fokus terakhir kita itu adalah mau sama seperti Yesus. Amin. Itu goal kita yang terakhir. Mau sama seperti Yesus. Ku mau hidup seperti Yesus.
Bukan cuma sekedar penggemar. Tetapi kita mau hidup seperti Yesus, itu pengikut. Kalau Bapak Ibu berkata aku pengikut, tapi Bapak Ibu tidak memiliki pola hidup seperti Yesus, karakter seperti Yesus, berarti kita bukan sebagai pengikut, tetapi hanya sekedar penggemar saja. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita pagi hari ini. Saya mau kita dalam hal yang paling mendasar dalam panggilan kita. Kita melihat dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22. Kita merenungkan kembali panggilan kita yang pertama kepada Tuhan. Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saya ingin membawa kita kembali kepada panggilan awal kita. Ketika Tuhan dalam memulai pelayanan, dia memanggil para rasul. Dia memanggil para murid-muridnya. Coba Bapak Ibu kita bandingkan pola pelayanan, pola Yesus memanggil murid-murid dengan pola para rabi atau pola para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Sangat berbeda sekali dengan cara mereka memanggil murid. Kalau para rabi atau para ahli-ahli Taurat, cara mereka memanggil murid, mereka menunggu di sinagog, mereka menunggu di ruang di mana tempat berkumpulnya banyak orang, mereka mengajar di situ. Dan sesudah itu mereka menyampaikan beban-beban yang harus dikerjakan oleh para pengikut. Tetapi mereka sendiri tidak mau menanggung beban itu. Mereka menyampaikan hukum Taurat dan adat istiadat supaya pengikut-pengikut mereka mengikuti apa yang para rabi ini sampaikan. Tetapi para rabi itu sendiri tidak mau memikul tanggung jawab yang sama. Para rabi, orang Yahudi, memanggil para murid, menunggu di sinagog, menunggu di satu tempat, mengajarkan Taurat, mengajarkan kebenaran Allah, tetapi mereka sendiri tidak hidup di dalam kebenaran itu. Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, engkau mengajarkan kepada umatmu beban-beban, bukan justru membuat mereka dekat kepada Tuhan, tapi menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Sebab kenapa? Engkau membebani mereka dengan beban yang berat, sementara engkau sendiri tidak mau memikul beban itu. Tetapi kalau Yesus memanggil muridnya, sangat berbeda dengan para rabi Yahudi memanggil para murid. Kalau Yesus memanggil para murid, dia pergi mencari. Nah, tentu kita berkata, yang dicari kriteria yang dicari oleh Yesus menjadi muridnya ini, kira-kira kriteria yang mana? Apakah dari sisi penampilannya? Apakah dari sisi pendidikannya? Apa dari sisi perekonomiannya? Apakah dari sisi keluarganya, jabatannya, kedudukannya, dan sebagainya?
Dalam ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama ketika Yesus mencari para murid, dua contoh yang sudah kita baca di ayat ini tadi. Yang pertama adalah Andreas dan Simon, ini saudara. Dan Yakobus serta Yohanes, ini saudara. Kakak adik. Kondisi mereka atau keadaan mereka ketika dipanggil oleh Yesus sedang apa Bapak Ibu? Menjala ikan. Sedang, kalau kita katakan sedang bekerja. Prinsip pertama, Tuhan memanggil para murid adalah orang-orang pekerja keras. Amin. Orang-orang pekerja keras. Tuhan pakai para murid, dia panggil murid-muridnya. Bukan orang-orang yang malas-malasan. Jadi dalam pelayanan kepada Tuhan, bukan karena engkau pengangguran baru engkau bisa melayani Tuhan. Bukan karena sudah tidak punya pilihan. Bukan, justru para murid-murid mereka adalah orang-orang yang sibuk bekerja. Sedang menjala ikan, bukan sedang santai di rumah. Kita lihat juga nanti ketika Yesus memanggil Matius atau Lewi menjadi muridnya, sedang ada di mana? Di tempat bea cukai. Dia sedang bekerja. Dia panggil. Dan ayat ini, kriteria yang pertama, yang mau dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang pekerja keras. Amin. Pekerja keras. Jangan kita berpikir, loh gimana saya kalau ibu rumah tangga? Saya kan tidak ada kerjaan, saya hanya ibu rumah tangga. Saya mengatakan ibu rumah tangga juga itu pekerja keras di rumah. Amin. Pekerja keras. Itu kriteria pertama. Yang selanjutnya Bapak Ibu, apa ciri-ciri untuk menjadi murid? Kita baca tadi di ayat yang ini, dikatakan di sini, apa ciri-ciri? Atau murid itu seperti apa? Di ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Jadi untuk menjadi murid itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kriterianya untuk menjadi murid. Jadi sederhana sekali, untuk menjadi murid ini adalah mengikuti Yesus. Amin. Mengikuti Yesus. Berarti kalau orang yang mau menjadi murid mengikuti Yesus. Yesus ada di mana? Di depan. Muridnya di mana? Di belakang. Itu maka saya mengatakan perbedaan para rabi Yahudi dengan pelayanan Yesus, dengan Yesus memanggil. Kalau Yesus memanggil muridnya, dia mengajar muridnya, diikutkan dalam pelayanan, dilatih dalam pelayanan, diperlihatkan mujizat-mujizat kepada murid-murid, diajarkan cara pelayanan yang baik. Nanti di pasal selanjutnya Bapak Ibu, baru Yesus mengutus murid-muridnya. Jadi istilahnya menjadi murid itu teori, praktek, teori, praktek, teori, praktek. Sudah mulai matang dalam pelayanan, baru Yesus mengutus dua-dua orang, baru pergi pelayanan. Tapi kalau para rabi Yahudi sangat berbeda. Rabi Yahudi mereka mengajar murid-murid mereka membebani beban yang sama, tetapi mereka sendiri tidak bisa jadi teladan dalam pelayanan. Mereka tidak bisa jadi contoh dalam pelayanan. Itu Bang Yesus mengecam orang-orang Farisi, berkata ikutin ajarannya tapi jangan ikuti pola hidupnya. Ikutin pengajarannya tapi kehidupannya setiap hari jangan ikuti. Tetapi kalau murid Yesus, Yesus ada di depan, kita muridnya, maka kita wajib mengikuti pengajarannya dan mengikuti pola hidupnya. Amin. Bapak Ibu jangan katakan aku jadi murid Yesus, aku mau mengikuti Yesus tapi hidupnya aku tidak mau ikuti. Berarti kita hanya penggemar. Sampai kapanpun Bapak Ibu tidak akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita hanya mau mengikuti tetapi tidak mau hidup seperti pola Yesus.
Jadi kalau kita mau menjadi murid yang sejati, bukan penggemar, berarti kita berada di mana? Di belakang. Dengan tujuan, apa yang dilakukan oleh guru, itu yang jemaat lakukan, itu yang murid lakukan. Apa yang dipamerkan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayan, itu juga yang dilakukan oleh jemaat. Gaya hidup Yesus ini yang diturutin, yang diikuti. Sehingga kalau kita tidak mengikuti gaya Yesus, justru kita sangat berbahaya sekali. Saya coba dilihat coba pasal 16 ya. Ketika Petrus Yesus berkata, aku akan pergi ke Yerusalem, bahwa anak manusia akan ditangkap di sana. Tapi Petrus berkata, oh, sekali-kali tidak akan terjadi padamu. Matius pasal 16. Kita baca mulai ayat 21. Matius 16. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Terus, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Terus, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang saya ingin di sini Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ayat ini, saya coba cari-cari apa sih artinya nyala engkau iblis. Nyala iblis. Coba saya menemukan kalau dalam, saya terjemahan apa kemarin ya? Coba ada terjemahan apa bahasa Inggris itu, coba apa saja? Kalau mungkin King James itu atau New International Version. Bukan ini. But he, apa ini? Turn and said unto Peter, get thee behind me. Get. Apa maksudnya? Saya sudah artikan siapa? Hah? Pergilah ke belakang saya. Saya merenungkan ini. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nyala engkau. Artinya Yesus sedang berkata kepada Petrus, Petrus, engkau jangan ada di posisi depan, kamu belakang. Nyala engkau ke belakang. Saya merenungkan. Coba Bapak Ibu bayangkan ini, coba dipikirkan ini. Ketika Petrus berkata, Guru, sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ketika Yesus berkata bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan, disiksa dan ditangkap, Petrus berkata, sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Sedang posisi Petrus waktu itu, dia sebagai pengikut atau sebagai pemimpin. Ketika Petrus berkata begitu kepada Yesus, sekali-kali tidak akan menimpa engkau, artinya Petrus tidak setuju. Petrus berkata, Guru, kalau ada yang menghalangi engkau, aku yang duluan mati karena aku di depanmu. Petrus berada di depan, bukan di belakang. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, coba kita renungkan. Saya renungkan ini dalam bahasa Inggrisnya ini kemarin. Apa tadi Mas? Get thee behind me. Pindah. Itu get itu apa sih get itu? Berarti jangan di depan. Hah? Apa? Di hidupmu. Hah? Kamu gitu ya. Oti itu kamu ya. Memang kalau dalam bahasa saya terjemahkan secara manual di apa itu? Di Google. Pindah ke belakang. Jadi coba renungkan Bapak Ibu, saat kapan pikiran Yesus, pikiran Petrus tidak cocok dengan Yesus di saat kita mengambil posisi di depan. Itu engkau bukan pemimpin di situ, engkau bukan bos di situ. Petrus sedang mengajar
Yesus sedang mengajar Petrus, Petrus itu pikiranmu sendiri, sepertinya engkau lebih berkuasa daripada aku. Minggir kamu ke belakang, pindah kamu ke belakang. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pengikut itu bukan ada di depan, tapi pengikut itu ada di mana? Di belakang. Kira-kira Bapak Ibu pernah berada di posisi paling depan? Saat kapan kita mengambil posisi paling depan? Yesus di belakang, saat kapan? Simpel sekali. Ketika kita berlawanan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita sudah mulai pakai logika kita. Kita sudah mulai pakai power kita. Kita sudah mulai pakai kemampuan kita. Sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Loh, itu bukan rencana Tuhan. Pada waktu bukan rencana Tuhan yang kita ikutin. Sesungguhnya kita bukan mengikuti Yesus, tapi kita yang ada di barisan paling depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai murid, engkau bukan berada di depan, engkau berada di belakang. Amin, mengikuti. Coba kita introspeksi diri Bapak Ibu. Kitakah selama ini pengikut atau sebaliknya kita mau jadi bos? Apakah kita mengikut cara hidup Yesus? Mau menderita? Ketika dia disalahkan dia hanya mau menerima saja. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mungkin tidak bisa mau dan tidak bisa disalahkan orang, Bapak Ibu tidak menerima apa yang dikatakan oleh orang lain, dan engkau coba memberontak kepada orang itu dan berkata, oh engkau nggak baik, perkataan menyakiti aku. Kita posisi ada di mana? Di depan atau di belakang? Kita ada di depan. Tapi Yesus tidak menyenangkan. Yesus tidak mau dengan gaya hidup seperti itu. Yang Tuhan mau jadi pengikut apapun persoalanmu, apapun situasinya, apapun kondisinya. Sebagai murid dan pengikut Yesus ada di mana? Di belakang. Amin. Ikutin saja pola dan gaya hidup. Pasti kita ditolong dan diberkati Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, itu jadi pengikut. Selanjutnya dikatakan di ayat yang Matius pasal 17, kita kembali ke Matius pasal 17. Matius pasal 4. Ayat 20 tadi, Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Coba ada yang punya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan lama? Penekanannya bukan kepada kamu tapi aku. Coba deh yang terjemahan lama atau terjemahan bahasa Indonesia yang lain. Itu yang mendekati. Ada? Siapa yang punya terjemahan lama? Bisa baca Mas Ganda. Ayat 19. Terus. Maka aku, di sini apa? Maka kamu akan kujadikan. Nah ini, sedikit ada perbedaannya dalam terjemahan bahasa terjemahan lama dan juga banyak terjemahan bahasa Indonesia justru dipakai bukan terjemahan baru ini. Aku, ini kan terjemahan baru ya. Yang terjemahan lama pasti ada di situ mungkin. Terjemahan atau bahasa Indonesia sehari-hari ada. Aku akan menjadikan kamu, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Subjeknya dalam pelayanan, yang menjadi motor dalam pelayanan bukan kita manusia, tapi siapa? Yesus. Aku akan menjadikan engkau sebagai penjala. Berarti namanya kita, kalau kita mau pengikut Yesus, kita ada di belakang dan yang kita kerjakan adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Yesus. Amin. Saya renungkan ini sama Tuhan. Tolong saya sebagai seorang gembala, jangan sampai saya mengerjakan sesuatu yang bukan diperintahkan oleh Tuhan. Jadi pelayanan kita sebagai pengikut dan sebagai jemaat Tuhan, pelayanan yang diperintahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Diperintahkan Tuhan, banyak hal yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita mau belajar apa yang diperintahkan Tuhan, belajar dalam firman Allah. Hal-hal yang menyenangkan Tuhan, itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi hal-hal yang menyenangkan hati kita, itu yang diperintahkan oleh kedagingan kita.
Simple, sederhana. Ketika kita mau jadi pengikut, kita ada di belakang, mengikuti pola hidup Yesus. Mengikuti gaya hidup Yesus. Mengikuti karakter Yesus. Dan sesudah itu yang kita kerjakan adalah Yesus sebagai subjek. Yesus sebagai penggerak dalam hidup kita. Yesus sebagai motor dalam pelayanan kita. Yesus sebagai motor dalam keluarga kita. Yesus sebagai motor dalam pekerjaanmu. Tuhan yang menggerakkan kita. Yang kita kerjakan apa? Yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Aku mau menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Haleluya. Simple, sederhana panggilan kita kepada Tuhan. Mengikuti Dia, melakukan apa yang Dia mau. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu apa yang dimau oleh Tuhan, belum tentu itu yang kita mau. Yesus berkata kepada Petrus, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu, engkau pergi ke tempat yang engkau senangi, apa yang engkau mau. Tapi ketika engkau sudah menjadi tua, orang lain mengikat pinggangmu, engkau dibawa ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Itu yang Tuhan mau, amin. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ada lagu lama itu apa, Om? Bukan kehendakku yang jadi. Ada lagu lama sekali itu. Tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku. Satu poin lagi Bapak Ibu, kira-kira apa konsekuensi? Apa yang ketika kita mengikuti, kira-kira apa? Pengorbanan apa yang kita harus bayarkan? Apa yang harusnya kebayarkan? Ada bayar harganya Bapak Ibu. Apa yang harus dibayar? Jadi dalam mengikuti Yesus harus bayar harga. Bayar harga yang pertama, perhatikan di ayat yang ke-20. 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Kira-kira jala itu apa Bapak Ibu? Kira-kira jala itu di tulisan ini kira-kira apa contohnya jala itu? Hah? Pekerjaan. Jala itu pekerjaan. Mereka langsung meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Yang kedua, apa yang harus mereka bayar harga kalau mau mengikuti Yesus? Di bagian ayat yang ke-22. Ayat 22. Ya. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Apa perahu Bapak Ibu? Perahu sama jala sama enggak? Sami mawon ya. Jadi Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus meninggalkan pekerjaan mereka serta ayahnya. Apa itu ayah? Keluarganya. Ya, perlu saya sampaikan ini ya supaya paham. Memang kalau kita melihat secara letterlek ini panggilan khusus kepada para gembala. Itu makanya di GPDI seluruh gembala diwajibkan untuk tidak ada pekerjaan yang lain. Khusus di GPDI. Tapi kalau gereja lain, gembala tidak diwajibkan. Boleh usaha yang lain. Yang penting hari Minggu ada di gereja. Tapi di GPDI jadi gembala wajib tidak boleh ada pekerjaan sampingan. Nah, bagaimana dengan kita jemaat? Apakah kita semua harus meninggalkan pekerjaan dan meninggalkan keluarga, terus rame-rame menjadi pendeta? Pertanyaannya, jangan di jemaat siapa? Nah, Bapak Ibu, bagi kita jemaat yang mengikuti Yesus, kita harus paham di sini, di saat kita melayani Tuhan, jangan lagi terikat hatimu dengan pekerjaanmu pada waktu itu. Di saat engkau melayani Tuhan, jangan terikat lagi hatimu dengan keluargamu. Sama dengan tim pelayan pemain musik itu yang depan ini. Mereka bayar harga. Hari ini mereka tidak kerja karena memang libur. Tapi kalau seandainya ada yang jam lembur, kalau namanya mau mengikuti Yesus, jam pelayanan, lebih berani memilih melayani daripada lembur. Ini pengorbanan loh Bapak Ibu, nggak gampang. Dan selanjutnya bagaimana dengan keluarga? Jelas harus lepaskan ikatan dari keluarga.
Di saat melayani, tidak ada lagi yang membebani kita dalam pelayanan. Sebabnya ketika kita tampil di depan ini, persoalan rumah tangga pun, apa yang sedang kita alami di pagi hari, sampai di mimbar itu, kita minta Tuhan tolong semuanya. Beban keluarga, beban persoalan, beban masalah, saya taruh di kaki Tuhan. Aku hari ini fokus untuk melayani dan memuliakan Engkau. Amin Bapak Ibu. Kalau jemaat seperti Bapak Ibu, di saat panggilan pelayanan, fokus dalam pelayanan. Jangan Bapak Ibu melayani di sini tapi pikiran di pekerjaan, pikiran di rumah tangga, pikiran di usaha, pikiran di tempat yang lain. Di saat melayani, fokus, itu nama Bapak Ibu berani bayar harga dalam melayani Tuhan. Berani bayar harga dalam mengikuti Tuhan. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini panggilan kita yang mendasar kepada Tuhan. Sabat Tuhan begitu pentingkan. Minggu yang lalu, Selasa yang saya katakan, mana turun di hari Sabat 2 kali lipat. Di hari yang ke-7 tidak ada mana turun. Itu janji Tuhan. Supaya orang yang tidak memungut mana di hari ke-7. Mereka fokus untuk Sabat kepada Tuhan. Fokus hidup mereka melayani Tuhan. Demikian juga di saat kita melayani Tuhan. Di saat kita melayani Tuhan, baik fokuskan hidupmu untuk menyerahkan 100% untuk melayani Tuhan. Sehingga ketika Bapak Ibu beribadah di tempat ini, terhindar sekali dari ikatan-ikatan pekerjaan, dari keluarga. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu selesai dari tempat ini beribadah, baru kalau Bapak Ibu kembali kerja, silakan sudah mengerjakan kewajiban sebagai anak Tuhan, mengikuti Yesus dalam ibadah kita. Itu makanya Bapak Ibu usahakan tiap hari Minggu, usahakan. Kalau mungkin ada pekerjaan jam 10, silakan ibadah pagi. Kalau ada kerjaan pagi, contohnya ada kegiatan di RT, silakan di RT. Nanti jam 9:30 ada sesi yang kedua. Amin Bapak Ibu, penting sekali kita menjadi pengikut Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya ulang lagi, panggilan kita yang pertama, kita mau jadi pengikut Yesus. Kita harus di barisan belakang, jangan di depan. Dan ketika kita mengikuti Yesus, kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketika kita mau menjadi pengikut Yesus, menjadi anak Tuhan, berani bayar harga. Di saat engkau beribadah, jangan pikirkan lagi pekerjaan dulu. Jangan pikirkan rumah tanggamu dulu. Nanti sesudah ibadah, sudah selesai pekerjaan, baru silakan bekerja kembali, tidak ada masalah. Tapi di saat ibadah, fokuskan hidupmu untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdiri semuanya. Ini panggilan kita yang pertama. Ini hal yang mendasar yang harus kita kerjakan, yang harus kita tahu sebagai jemaat Tuhan. Haleluya. Ku mau mengikutimu. Ku mau mengikuti kehendakmu. Apa lagu apa itu ya? Apa Tuhan, ku mau menyenangkanmu yang tadi. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya, ini panggilan kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu.
mengandalkanmu Tuhan. Ku mengikutimu Tuhan, ku mengikutimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami kembali kepada panggilan kami. Kalau mungkin selama ini kami terlalu jauh melangkah, tetapi kami melupakan hal yang paling mendasar dalam panggilan kami. Sesungguhnya kami bukan penggemar, tapi kami murid pengikut-Mu. Kami mengikuti kemana Engkau kehendaki. Kami mengikuti karakter dan gaya hidup Yesus. Tolong kami juga Tuhan. Kami sebagai murid, kami hanya mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Kami lakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Umat-Mu sebagai seorang karyawan apapun bidang profesi mereka, biar mereka bekerja sesuai dengan kehendak dan cara Tuhan bekerja. Sehingga pekerjaan mereka, mereka boleh memuliakan Engkau. Dan kami sebagai murid pengikut Yesus, kami juga harus berani bayar harga Tuhan. Oh Tuhan, di saat kami beribadah, kami tidak fokus lagi untuk memikirkan apa yang kami kerjakan. Kami tidak fokus lagi apapun persoalan dalam rumah tangga yang kami bawa. Tapi kami taruh di bawah kaki Tuhan. Di saat kami beribadah, di saat kami melayani Engkau, kami lepaskan segala ikatan-ikatan yang mengikat kami. Kami fokus untuk memuliakan Engkau, fokus untuk melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, materaikan firman-Mu, supaya firman-Mu ini menguatkan dan memberkati kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Puji bagi nama Tuhan. Pada pagi ini kita sudah diberkati dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan boleh membawa langkah kita semakin lebih maju dan semakin lebih dekat dan taat kepada Tuhan. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, kita selanjutnya akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita persiapkan persembahan kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kembali Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada pagi ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati suasana surga yang boleh membawa sukacita di dalam hidup kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menerima berkat firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam dan termetra dalam hati kami, sehingga boleh membawa langkah kami ke depan semakin lebih setia di dalam kami mengiring Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan belajar memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau tilik setiap hati kami, Engkau layakkan persembahan kami, sehingga persembahan ini belum jadi dupa yang harum di pandangan Engkau. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami lipat kali ganda. Kami lakukan persembahan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus baik di segala waktu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik
bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Haleluya. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang sudah dijalankan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kita lipat kali ganda. Selanjutnya saya akan membacakan agenda kegiatan gereja, dimulai dari laporan pembangunan. Laporan pembangunan saldo awal sebesar 18.211.600 rupiah. Lalu ada pemasukan sebesar 275.000 dan saldo sampai saat ini sebesar 18.486.600 rupiah. Lanjut. Pengumuman ibadah raya sesi pertama dimulai pukul 6.30, lalu sesi yang kedua dimulai pukul 9.30. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir di ibadah raya Minggu, gereja akan mengirimkan rekaman ulangnya di hari yang sama pukul 16.00. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terganggu atau kurang sehat diimbau supaya lebih baik tinggal di rumah saja. Ibadah sekolah minggu dilakukan secara online. Link akan di-share di grup sekolah minggu, info center, dan beberapa grup gereja setiap minggu pukul 10 pagi. Minggu pukul 16.00 ibadah remaja. Hari Senin pukul 18.30 doa untuk pembangunan di gereja. Hari Selasa pukul 18.30 ibadah doa raya. Hari Rabu dimulai pukul 10 pagi ada doa puasa. Untuk sementara paduan suara diliburkan. Hari Kamis pukul 18.30 ibadah kaum pria. Hari Jumat pukul 18.00 ibadah kaum wanita. Dan hari Sabtu pukul 18.30 ibadah kaum muda. Bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah secara langsung di ibadah doa raya, baik kaum pria, kaum wanita, gereja akan memfasilitasi rekaman live. Jemaat dapat menyaksikan di Facebook Gereja YHP. Jadi Bapak Ibu bisa menginvite Facebook YHP mulai sekarang. Pemuda dan remaja juga akan memfasilitasi teman yang tidak bisa ikut ibadah dengan cara live, IG, atau media sosial lain yang telah disepakati oleh wadah pemuda dan remaja. Perlu diketahui bahwa gereja bisa melakukan live streaming di YouTube
bila gereja mendapatkan 1.000 subscriber. Jadi tim Humas menghimbau jemaat untuk subscribe atau berlangganan channel GBDI YHP, share juga ke saudara atau teman agar kita mendapat banyak subscriber. Bantu doa buat Bapak Beno, Bapak Puryanto yang saat ini sedang sakit. Dihimbau jemaat untuk tetap menjaga kebersihan gereja. Sudah? Ya, nanti perlu diperhatikan juga nanti waktu pulangnya juga dimulai dari yang barisan belakang supaya tidak kelihatan berdesakan, kita atur. Ada tambahan dari Bapak Gembala. Bapak Ibu, minggu besok kan minggu perjamuan ya. Minggu pertama bagi keluarga yang tidak bisa ibadah karena faktor 1-2 hal. Bapak Ibu bisa mengambil di sini anggur dan roti mulai hari Kamis sampai Minggu siang. Bagi keluarga yang tidak bisa ibadah, tetapi nanti Bapak Ibu baru bisa Bapak Ibu live, kecuali kalau Bapak Ibu sudah langganan di Facebook, bisa langsung ibadah jam yang sama, 6:30. Atau setengah 7 pagi. Tapi Bapak Ibu yang tidak bisa live, bisa nanti direkaman ulang jam 4 sore. Jam 4 sore kan sudah dikirim linknya ke grup, Bapak Ibu bisa ibadah di rumah dengan perjamuan kudus. Ya, bisa diambil bagi keluarga yang tidak bisa ibadah, mulai hari Kamis di gereja. Sampai Minggu siang. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih tambahan pengumumannya Bapak Gembala. Jadi mulai tanggal 2 ya, mulai tanggal 2 bisa diambil untuk roti buat perjamuan minggu depan. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, dengan kasih Kristus kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita puji tolak Tuhan, tolak Raja. Katakan ku rindu selalu. Bapa di sorga, kami menyerahkan jemaat-Mu hari ini yang telah menikmati ibadah,
Tuhan tolong jadikan kami pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, yang mengikuti keteladanan Yesus sampai kami sama serupa seperti Yesus. Mampukan kami juga supaya kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Yesuslah yang menggerakkan setiap kehidupan kami, aktivitas kami. Dan juga tolong kami mampukan kami juga harus bayar harga dengan konsekuensi. Berani lebih fokus kepada Tuhan, berani lebih mementingkan Tuhan dari segala sesuatu di saat kami datang beribadah memuji Engkau. Bapak, kami berdoa seluruh jemaat-Mu, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati usaha mereka, apa yang mereka kerjakan di sepanjang minggu ini, buatlah semua itu berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Engkau berkati juga jemaat-Mu dalam setiap pergumulan, setiap persoalan yang mereka bawa kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong mereka. Kami percaya akan firman Allah. Engkau berkata, beribadahlah kepadaku, maka aku akan memberkati roti makananmu dan anggur minumanmu, dan segala penyakit akan dilalukan daripadamu. Kami berdoa hari ini kepada umat-Mu yang sedang sakit. Tuhan, Engkau tolong jemaat-Mu, baik mereka yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa untuk Bapak Agung pemulihan yang sempurna Engkau sempurnakan. Berdoa juga untuk Bapak Juwarno, berdoa untuk Bapak Puryanto, berdoa juga untuk Bapak Beno. Tuhan, Engkau jamah Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur Yesus akan menjamah dan menyembuhkan seluruh umat-Mu. Mampukan mereka untuk bisa melewati. Kami tahu di balik segala sakit penyakit ini hanya untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, bekerja terus dalam kehidupan umat-Mu, dan juga umat-Mu yang sudah menikmati ibadah saat ini. Segala sakit penyakit yang mereka bawa kepada Tuhan, mereka ketika mereka keluar dari tempat ini, maka segala sakit penyakit Tuhan sudah bereskan semuanya. Tuhan sudah sembuhkan semuanya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, laut bangsa kami. Tolong Tuhan bangsa kami, berkati bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Lepaskan bangsa kami, kota kami Indonesia, kota Surabaya sekitarnya diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, terima kasih. Demikian juga pembangunan gereja kami yang akan kami teruskan ke depan ini. Tuhan tolong kirim kami dana berkat. Berkati jemaat yang selalu memberi dalam pembangunan gereja kami ya Tuhan. Terima kasih kegiatan sepanjang minggu ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati semuanya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, angkat kedua tangan dalam hadirat Allah. Pulanglah, bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai memimpin kita mulai saat ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri pada kami dan kami terima berkat. Bapa, terima kasih. Selamat berhari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.